Emas adalah logam mulia cerah yang berwarna kuning agak kemerahan dan bersifat lunak dan mudah ditempa untuk dijadikan perhiasan atau benda berharga. Emas memang dikenal memiliki nilai moneter dan simbolis yang tinggi dari zaman dahulu hingga sekarang. Saat ini, penambangan emas adalah salah satu bisnis global yang beroperasi di setiap benua, kecuali Antartika. Emas diekstraksi dari tambang dengan berbagai jenis dan skala. Negara penghasil emas terbesar di dunia tahun 2022 adalah Cina. Cina saat ini adalah produsen emas terbesar di dunia, yang mampu menyumbang 9% dari total produksi tambang emas global. Sedangkan Indonesia pada tahun 2022 menempati posisi ke-9 sebagai negara penghasil emas terbesar di dunia. Emas juga merupakan unsur kimia yang bentuknya paling murni. Simbol unsur untuk emas adalah Au yang berasal dari kata aurum, dengan nomor atom 79 pada tabel periodik. Dalam bahasa Latin, aurum memiliki arti bersinar cerah atau pancaran sinar dari matahari terbit. Sedangkan dalam bahasa Inggris emas disebut gold. Gold diambil dari bahasa Jerman yang memiliki arti warna kuning. Lalu, bagaimanakah proses pengolahan emas hingga menjadi logam yang sangat mahal? Tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah proses singkat pengolahan emas. Pada tahap awal penambangan emas, dilakukan eksplorasi oleh para ahli geologi. Pertama, para ahli geologi akan meneliti batuan dan membuat peta khusus untuk daerah yang mengandung logam emas tersebut. Kemudian mereka akan mulai meneliti dengan metode yang sangat kompleks untuk menemukan kandungan emas di dalam tanah. Menggunakan ilmu geofisika dan geokimia, para ahli mulai membuat peta untuk memperkirakan keberadaan potensi cadangan emas. Berdasarkan peta geologi tersebut, para ahli akan meneliti karakteristik batuan permukaan meliputi sifat-sifat fisik dan kimianya. Kemudian ahli geologi akan melakukan pengeboran untuk mengambil sampel batuan. Sampel tersebut selanjutnya akan diteliti oleh geologis dan ahli pertambangan. Analisis tersebut akan menghasilkan informasi seperti apakah benar-benar terdapat emas dan ukuran serta kualitas depositnya di dalam tanah. Informasi tersebut dipakai untuk menentukan apakah terdapat cukup logam sehingga aktivitas penambangan bermanfaat. Setelah mendapatkan data yang cukup, ahli geologi akan membuat model 3 dimensi. Model 3 dimensi ini untuk melihat bagaimana posisi dan kandungan emas, serta daerah mana saja yang mengandung banyak emas. Berdasarkan model 3 dimensi ini, selanjutnya dikembangkan rencana peledakan. Rencana ini digunakan oleh tim bor dan tim peledak untuk menyusun dan mengebor dengan pola yang aman dan efektif untuk memecahkan batuan. Alat bor akan mengebor ratusan lubang dengan pola yang spesifik. Kemudian tim peledak memuat setiap lubang dengan bahan peledak yang disebut ANFO atau amonium nitrat dan fuel oil. Setelah semua bahan peledak diletakkan, lalu mandor tim peledak membersihkan area tersebut, memasang penghalang jalan untuk memastikan keselamatan pekerja. Kemudian daerah tersebut akan diledakkan. Ledakan tersebut akan menghasilkan ribuan ton material yang disebut dengan ore. Ore tersebut akan dipindahkan menggunakan alat berat ke atas badan truk yang akan dibawa ke tempat pengolahan selanjutnya. Namun untuk memastikan kualitas kandungan emas, sampel ore tersebut akan dibawa ke laboratorium khusus untuk mengetahui lebih lanjut tingkat kandungan emasnya. Berdasarkan hasil tes laboratorium, ore dikelompokkan menjadi dua, yaitu ore kualitas tinggi dan ore kualitas rendah. Ore kualitas tinggi memiliki banyak kandungan partikel emas, sedangkan ore kualitas rendah memiliki lebih sedikit partikel emas. Kualitas pada ore ini juga menentukan bagaimana ore ini akan diproses selanjutnya. Material ledakan tadi, selain mengandung high-grade ore dan low-grade ore, juga mengandung batuan sisa atau disebut waste rocks. Batuan sisa ini tidak mengandung emas sama sekali sehingga akan dibuang pada tempat penampungan khusus. Tahap selanjutnya, ore dengan kualitas rendah akan dikirim ke suatu tempat yang disebut leach pad atau tempat pelindian.
Pelindian adalah proses ekstraksi zat dari padatan dengan melarutkannya dalam cairan, baik secara alami maupun melalui suatu proses industri. Dalam industri pengolahan kimia, pelindian memiliki beragam aplikasi komersial, termasuk pemisahan logam dari bijinya menggunakan cairan asam. Tempat pelindian ini terbuat dari lembaran plastik hitam dengan ukuran yang sangat besar dan tebal yang dibentangkan di atas tanah, dengan tujuan agar larutan pelindian tidak masuk ke dalam tanah. Ore kualitas rendah akan diletakkan di atasnya, kemudian akan disiram dengan larutan asam sianida melalui selang panjang yang diletakkan pada bagian atas ore tersebut. Larutan sianida akan melarutkan ore tersebut, dan larutan ore tersebut akan mengalir pada bagian bawah tempat pelindian, yang kemudian cairan emas tadi dikumpulkan dalam sebuah reservoir buatan. Setelah itu, larutan emas yang terkumpul akan dialirkan melalui serangkaian tangki yang berisi partikel karbon. Emas yang terlarut tadi, akan menempel pada lapisan karbon yang kemudian dipisahkan melalui proses pemisahan atau stripping proses yang akan menghasilkan senyawa emas. Senyawa emas yang dihasilkan kemudian akan diproses lagi ke tahap selanjutnya. Sedangkan ore kualitas tinggi, akan dibawa ke pabrik pengolahan emas. Selanjutnya ore tadi akan dilakukan proses penggilingan sehingga dihasilkan pasir halus emas. Pasir halus tersebut kemudian akan memasuki tahap akhir yaitu pemisahan emas dengan pasir tersebut. Namun tidak semua ore bisa langsung menuju ke tahap akhir ini. Beberapa ore akan membutuhkan proses yang lebih banyak sebelum dapat memasuki tahap akhir ini. Adapun ore yang memerlukan proses lebih tersebut adalah ore yang mengandung sulfida, sehingga ore tersebut harus dilakukan pemrosesan khusus terlebih dahulu untuk menghilangkan kandungan sulfida sebelum dapat memasuki tahap akhir. Hasil dari proses sebelumnya akan menghasilkan suatu bahan yang disebut slurry, yang akan dialirkan melalui serangkaian tangki yang mengandung larutan sianida lemah dan karbon. Larutan emas akan menempel pada karbon, yang selanjutnya akan dipisahkan dan menjadi larutan emas tanpa campuran pasir melalui stripping proses. Larutan emas ini akan dialirkan melalui jaringan pipa, di mana larutan emas tersebut akan diproses lagi dengan menggunakan proses elektrokimia. Setelah proses elektrokimia, dihasilkan emas yang berupa endapan berupa bubuk pasir emas. Kemudian emas tersebut akan dilebur pada tungku peleburan dengan suhu 2100 derajat Fahrenheit. Selanjutnya leburan tadi akan dituangkan ke dalam cetakan untuk membentuk batangan emas. Namun batangan emas ini masih berupa campuran antara perak sebanyak 15% dan emas sebanyak 85% yang disebut dorbar. Selanjutnya dorbar ini akan diproses lebih lanjut sehingga menjadi emas murni. Emas murni ini dapat berupa batangan maupun koin, yang nantinya akan dijadikan perhiasan ataupun aset investasi. Pada tahap selanjutnya emas-emas batangan tadi akan diolah menjadi berbagai keperluan, seperti perhiasan, emas batangan, maupun koin dengan kadar tertentu. Perlu diketahui bahwa emas murni dengan kadar 24 karat, tidak dapat dijadikan perhiasan karena teksturnya agak lunak. Maka dari itu emas murni tersebut akan dicampur dengan logam lain untuk mendapatkan perhiasan, emas batangan, atau koin yang keras dan kuat. Sedangkan emas 24 karat biasanya hanya digunakan untuk komponen elektronik. Dengan begitu, perhiasan emas 9 karat berarti dapat dipahami sebagai perhiasan dengan kandungan emas sebesar 37,5%. Selanjutnya perhiasan emas 10 karat terdiri 41,6% emas, 14 karat adalah 58,3% emas, 18 karat adalah 75% emas, dan 22 karat adalah 91,6% emas. Kandungan selebihnya adalah campuran logam lain. Sebagai contoh, ketika ingin membuat cincin 22 karat, maka akan dilebur emas sebanyak 91,6% dan logam lain sebanyak 8,4%. Kedua logam tersebut akan dilebur bersama-sama, hingga tercampur merata. Selanjutnya akan dituang dalam cetakan yang diinginkan, dan dibentuk menjadi sebuah cincin. Dan tahukah kamu bahwa emas dapat dimakan? Betul sekali, emas yang berbentuk lembaran tipis yang dapat dimakan disebut gold leaf. Gold leaf diperoleh dari emas asli yang dipukul-pukul dengan palu menjadi lembaran yang sangat tipis. Nah, gold leaf asli memiliki kandungan 92% emas murni.
Tentu saja, gold leaf tidak beracun dan tidak menyebabkan iritasi yang dapat membahayakan orang tersebut. Beberapa makanan yang mengandung emas metalik adalah minuman beralkohol, jeli, es krim, dan lain-lain. Emas dapat mempercantik makanan sehingga membuat makanan semakin terlihat unik. Serpihan emas biasa digunakan dalam makanan karena emas merupakan metal yang aman untuk dikonsumsi. Namun perlu diketahui, tidak ada manfaat kesehatan atau nutrisi yang akan diperoleh dengan memakan emas karena emas tidak dapat dicerna di dalam sistem pencernaan.